Salah satu aplikasi di media sosial yang saat ini sedang booming di kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, yaitu TikTok. TikTok adalah aplikasi buatan dari tirai bambu, lebih tepatnya Tiongkok. Aplikasi yang platformnya khusus video, musik, dan foto. Dari segi positif sendiri, aplikasi TikTok memiliki beberapa manfaat. Untuk remaja salah satunya yaitu yang pertama, sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Yang kedua, aplikasi untuk mengekspresikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok sendiri merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. TikTok juga menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video, sehingga penggunanya dapat menciptakan video yang lebih menarik. Yang ketiga, aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik, dan dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi, bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Dalam menggunakan internet, salah satu aktivitas yang sering digunakan adalah menggunakan mesin pencarian informasi untuk menunjang kegiatan. Caranya dengan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, lalu klik enter, maka berbagai hasil pencarian akan muncul. Penggunaan aplikasi marketplace dalam transaksi digital sangat bermanfaat. Hanya dengan koneksi internet, kita tak harus datang ke toko. Sebagai pembeli, kita dimanjakan dengan kemudahan dan kenyamanan. Sementara sebagai penjual, kita tidak perlu menghabiskan biaya operasional. Tingginya transaksi ini karena harga cenderung lebih murah dan mobilitas fisik sangat dibatasi. Perkembangan teknologi, terutama dalam hal telekomunikasi, sudah semakin canggih dan berkembang. Salah satunya yakni dengan adanya aplikasi teleconference yang merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung atau live antara dua orang atau lebih yang dihubungkan dengan suatu sistem, di mana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif di dalamnya sehingga memudahkan dalam hal diskusi atau rapat yang terkendala tempat yang jauh. Sehingga dapat dikatakan bahwa media teleconference ini lebih efektif dari segi biaya dan waktu daripada pertemuan rapat secara langsung, terutama pada saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk work from home, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini mempermudah semua orang dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi. Salah satu contoh penggunaan media komunikasi yang baik adalah dapat dengan mudahnya mengakses materi-materi yang kita butuhkan, begitu juga dengan penugasan. Dengan berkembangnya teknologi, pemberian dan pengaksesan tugas tidak melulu dilakukan secara langsung, namun juga dapat dilakukan secara online melalui media sosial seperti Telegram, WhatsApp, email, maupun platform lainnya, sehingga dapat dikerjakan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Di era yang serba digital seperti saat ini, banyak situs-situs internet yang mempermudah kita untuk mengakses informasi yang kita butuhkan. Salah satu situs internet tersebut yaitu Google. Google merupakan istilah yang sudah familiar di telinga semua orang di era saat ini. Apalagi bagi orang-orang yang sering menggunakan internet, Google adalah tujuan utama kebanyakan orang saat ini ingin mencari sebuah informasi di internet. Google adalah situs mesin pencari online, dan saat ini Google menyediakan berbagai produk layanan internet lainnya seperti email, sistem operasi, hingga beragam perangkat lunak. Sehingga di era saat ini yang semua serba digital sehingga mempermudah pekerjaan kita, kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini memberikan banyak pengaruh. Tidak semua pengaruh tersebut bersifat positif. Ada juga pengaruh negatifnya. Maka dari itu kita diharapkan untuk bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Penggunaan internet yang baik dan benar adalah
penggunaan internet secara berhati-hati, mengakses informasi yang positif dan tidak mengakses hal-hal yang berbau negatif. Berhati-hati dalam menggunakan internet adalah wajib hukumnya. Cara bijak menggunakan media sosial antara lain yaitu jangan asal posting konten di media sosial, tak perlu detail mencantumkan informasi dan data diri kita di media sosial, jaga etika dalam bermedia sosial, selalu waspada dan jangan langsung percaya karena banyaknya berita hoaks yang tersebar, carilah sumber informasi yang benar. Dan jangan pernah menyebarkan berita hoaks.